Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Malam Selamat ini malam. kita akan melakukan sebuah praktek coaching yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kita. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tugas saya, Pak Janur Zaman sebagai pengamat. Ada rekan saya Suci Mustika Hati sebagai coach dan tentunya ada Bu Fikriyah Komsatin sebagai coach. Di sini kita akan membahas studi kasus-kasus yang pertama. Saya sebagai pengamat menyerahkan waktunya. Dipersilahkan untuk dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak Fajar. Hai, adik Fikria, apa kabar? Hai Ibu, Alhamdulillah sehat Bu. Baik, terima kasih ya sudah berkenan hadir. Saya pastikan apa yang kita bicarakan hari ini tidak keluar gitu ya, tidak ada orang lain yang tahu. Kalaupun memang nanti Ibu akan mengunggah video ini ke media sosial dan lain sebagainya, itu hanya sebagai pembelajaran cukup sampai dengan di situ ya. Jadi adik percaya bahwa ini adalah rahasia. Nah, adik sudah tahu Ibu memanggil adik untuk apa ya? Hmm, apa ya Bu? Saya juga masih bingung Ibu kenapa manggil saya sih nggak tahu tuh kira-kira apa Bu. Kira-kira apa? Nah, adik selama ini Ibu lihat mengerjakan tugas, seperti gimana ya kalau mengerjakan tugas itu apakah bisa, dikerjakan dengan sendiri atau bersama-sama dengan teman? Oh, kalau saya mengerjakan tugas Ibu emang seringnya sendiri sih. Kalau misalkan itu di kelas ya saya kerjain sendiri aja Bu. Oke, ngerjain sendiri ya. Eee, Kenapa ya adik, bisa mengerjakan tugas sendiri gitu atau adik punya tujuan lain dalam mengerjakan tugas? Nggak ada tujuan sih Bu, cuma aku lebih suka sendirian aja ngerjainnya daripada gabung sama yang lain. Oke, kenapa kamu lebih suka sendiri? Gimana ya? Kadang kalau misalkan gabung sama yang lain tuh bingung. Yang ini bilangnya ini, terus yang satu lagi bilangnya itu. Sedangkan aku sendiri punya pendapat sendiri, Bu. Jadi ya udahlah aku milih mau sendiri aja ngerjainnya. Oke, jadi, galau gitu ya, lebih baik sendiri ya. Padahal sebenarnya adik tahu nggak, ada keuntungan mengerjakan tugas secara berkolaborasi? Keuntungan untuk kolaborasi. Kayaknya nggak tahu sih, Bu. Emang ada ya, Bu? Menurut adik, kalau kita mengerjakan tugas secara bersama-sama, akan jauh lebih bagus nggak hasilnya atau bagaimana? Ya kalau dari pengalaman sih kebanyakan tuh itu ada beda-beda pendapat gitu. Yang satu bilangnya A, satu bilangnya B. Terus ya udah aku mutusin ngerjain sendiri aja gitu, Bu. Oke, atau ada teman lain yang bisa diajak bekerja sama? Ada sih, mungkin satu atau dua orang. Cuma mungkin ketika di kelas dianya juga mungkin satu kelompok sama yang lain juga gitu. Kamu ngerasa kamu punya kekuatan apa pada diri kamu sehingga akhirnya, "Oke deh Bu, saya ngerjain tugasnya sendiri aja," gitu? Hmm, mungkin kalau aku lihat dengan aku mengerjakan sendiri tugasnya, ya alhamdulillah hasilnya juga bagus gitu dibandingkan kalau aku ngerjakan sama teman belum tentu bisa cepet selesai, belum tentu juga bisa dapat hasilnya yang bagus, Bu. Oke, tapi ketika kamu selama melakukan kegiatan pembelajaran, ada nggak teman yang dia juga bagus ngerjain tugasnya gitu, berhasil, tugas-tugasnya juga dikerjakan dengan tepat waktu, hasilnya juga bagus, ada nggak? Mm-mm. Kalau untuk temen yang lain ada sih yang bagus juga selain aku yang aku lihat di dalam kelas ya. Jadi nggak cuma aku sendiri, tapi yang lain juga ada yang bagus kok, Bu. Oke. Kamu kebayang nggak kalau kamu bagus, temanmu juga ada yang bagus, terus kalau bersatu jadi dua-duanya bagus, gimana hasilnya?
Ya kalau dianya bisa ikutan bagus, terus aku juga bisa kasih yang bagus, ya seneng aja sih kalau kita bisa sama-sama bagus, Bu. Oke, berarti, kalau dari sisi skala, penilaian gitu ya, akan jauh lebih total nggak kamu mendapatkan nilainya kalau kamu bekerja sama dengan temanmu yang sama-sama, bisa diajak kerja sama? Mmm, kalau penilaian sih kadang aku juga bingung sih, guru kan nggak menyampaikan tuh, Bu, harus ngerjakannya gimana. Tapi kalau misalkan, tugas kelompok juga, nggak ada, larangan juga sih ketika aku mengumpulkan tugas dan hasilnya bagus, ya ibu guru nggak ngasih komentar gimana-gimana sih, Bu. Oke, jadi itu salah satu hambatan ya buat kamu ya, guru tidak pernah juga menyampaikan, bagaimana proses penilaian dan lain sebagainya. Menurut kamu bagaimana sih idealnya dalam mengerjakan tugas gitu, supaya kamu juga nyaman mengerjakannya? Kalau untuk mengerjakan tugas menurut aku baiknya sih ya tepat waktu, kemudian hasilnya juga, yang terbaik gitu dari kita ngasih yang terbaiknya itu seperti apa, maksimal gitu, Bu. Sehingga juga kalau maksimal, seringnya sih hasilnya juga penilaiannya maksimal juga. Oke, itu yang kamu pengen ya, tugasnya maksimal gitu ya, dikerjakan dengan baik, akhirnya nilai juga jadi maksimal. Teman-teman kamu, menurut kamu apakah seperti kamu juga pola pemikirannya? Mmm, ada beberapa yang seperti itu, Bu, tapi ada juga ya kadang kalau misalkan tugas kelompok itu ya cuek-cuek aja gitu, Bu. Cuek-cuek aja ya, sehingga kamu menanggapi teman yang cuek seperti itu, apa solusimu? Untuk temen yang cuek, ya aku milih nggak mau satu kelompok sama mereka, Bu. Oke, ada niatan untuk, bagaimana kita bisa bekerja sama gitu, justru dari teman yang cuek misalnya, ternyata dia punya sesuatu atau bagaimana? Mmm, kalau untuk temen yang cuek sih, ya biasanya sih belum tahu sih, Bu, dia itu mau ada kemauan atau enggak gitu. Karena biasanya lebih banyak ke diem, nggak mau ngerjain ini, nggak mau dikasih tugas ini, ya kadang nggak dikerjain juga gitu, Bu. Oke, rencana kamu kalau seandainya kamu nanti satu kelompok nih, sama teman yang menurut kamu, cuek seperti yang tadi sudah kamu sampaikan, rencana kamu apa nih ke depannya? Mmm, kalau misalkan nanti ini harus kelompokan gitu ya, Bu, ya? Tadi di awal sudah Ibu sampaikan, bagaimana jika kamu punya kekuatan, temanmu punya kekuatan, kamu bersatu, akan Mhm. jauh lebih baik, bukan? Nah, sekarang ternyata, eee, ketika kamu bersatu gitu ya, tapi temanmu masih ada perasaan cuek, maka solusi yang bisa kamu ambil itu seperti apa? Dan diarahkan untuk kita berdua itu berkelompok, bagaimana? Mmm, ya kalau misalkan nanti sekelompok sama, anak yang kayaknya cuek, ya mungkin aku minta dia buat komitmen, karena ini kan tugas kelompok, jadi harusnya bareng-bareng dong gitu. Coba aku sampein ke dia seperti itu, Bu. Barangkali dia nanti Oke. mau ngerjain tugas. Oke, berarti solusinya sudah ada ya, untuk mencoba berkomitmen. Rencana kamu untuk membuat temanmu punya komitmen seperti apa? Mmm, rencana supaya dia punya komitmen, ya kalau misalkan gitu coba untuk buat kesepakatan mungkin, Bu, barangkali kalau misalkan dianya nggak komit sama untuk ngerjain tugas bareng, nyelesain tugas sama-sama gitu, ya kita sepakatin aja kalau misalkan tugas ini dia nggak mau kerja sama, ya otomatis, mungkin dalam pengumpulan tugasnya nama dia nggak di itu. Boleh nggak ya, Bu, ya? Oke, bagus kamu punya ide seperti itu, minimal kamu punya rencana ketika temanmu, tidak sesuai gitu ya, tidak sefrekuensi dengan kamu. Nah, kalau tadi rencana yang sudah kamu sampaikan gitu ya, terus nanti akhirnya kamu jalani, menurut kamu ukuran keberhasilannya bagaimana tentang rencana aksi kamu?
Hmm, kalau aku nanti rencana ada satu kelompok sama temen yang cuek, aku kan coba komunikasi yang ngajak dia komitmen ya Bu ya. Nah, ukurannya ya mungkin kita bisa sama-sama menyelesaikan tugas dan ngasih apa? Usahain yang terbaik supaya nanti dapat hasilnya juga baik gitu, Bu. Oh iya, bagus sekali. Sekarang kalau seandainya kamu sudah berhasil nih ya, berkomitmen, mengajak temanmu untuk bekerja sama, ternyata ada gangguan lain. Bagaimana kamu mengantisipasi gangguan tersebut? Hmm, maksudnya gangguan kayak gimana ya, Bu? Aku masih belum kebayang gangguannya apa sih, Bu? Gangguannya Maksudnya? contohnya misalnya gini nih, di satu kelompok ada 3 orang. Ternyata 2 orang tersebut gitu ya, udah mau diajakin kerja sama, diberikan kesepakatan yang tadi sudah kamu sampaikan di awal. Nah, satu orang tersebut ternyata tetap ngeyel, nggak mau juga untuk berkolaborasi sama kamu, nggak mau bekerja sama dengan kamu. Kita sebut itu sebagai gangguan. Maka rencana kamu ke depannya seperti apa ya? Hmm, kalau misalkan nemuin kayak gitu, kayaknya aku bakal gini, Bu. Hmm, minta bantuan ke teman yang udah mau, udah diajak untuk kerjasama, komitmen untuk benar-benar ngerjain tugas supaya bisa ngingetin si anak itu yang udah nggak, yang belum mau buat kerja gitu tuh Bu. Jadi ya mungkin aku bisa minta bantuan sama teman aku yang udah bisa kerjasama itu, biar yang belum kerjasamanya mau mau kerja bareng gitu Bu. Oke, sudah bagus sekali. Itu adalah salah satu strategi loh, yang sudah kamu sampaikan. Berarti untuk ke depannya kamu siap dengan komitmen untuk mau bekerja bersama dengan teman kelompokmu? Kalau misalkan dari penugasnya tugas kelompok ya aku kayaknya mau mencoba Bu untuk bisa eh, bareng-bareng menyelesaikan tugas. Ya semoga sih ya hasilnya juga tetap bagus Bu, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan ya, bagus ya. Komitmen kamu apa nih terhadap rencana aksi yang tadi sudah kamu sampaikan? Kamu akan mencoba untuk mau berkolaborasi, kamu juga akan membuat kesepakatan gitu ya. Nah, bagaimana supaya Ibu tahu nih, oh iya kamu sudah berkomitmen untuk mau melakukan itu semua, apa ya kira-kira ya komitmennya? Hmm, Mungkin nanti Ibu bisa lihat kalau di tugas berikutnya aku tuh bisa kerja sama, artinya nggak ngerjain tugas itu sendiri lagi, terus juga bisa saling bareng-bareng untuk ngingetin tugas. Kalaupun ada yang rada susah-susah gitu, ya kita bareng-bareng ajakin supaya anak itu mau kerja bareng di dalam kelompok. Itu kayaknya Bu. Iya, bagus sekali. Kalau boleh sebut satu nama gitu ya, siapa yang akan membantu kamu untuk menjaga komitmen kamu supaya di tengah-tengah kita tetap bisa terus menjaga komitmen kita sehingga akhirnya di hasil akhir semuanya bisa tuntas terselesaikan. Ada? Ini berarti yang dia pasti jadi kelompok aku atau gimana Bu? Enggak juga, bisa aja teman kamu, sahabat kamu gitu ya, supaya mengingatkan kamu untuk terus menjaga komitmen yang sudah kita buat. Berarti yang ngikutin aku ya kalau misalkan aku kayaknya udah nggak pengen kelompoknya, nggak mau kelompokan lagi gitu ya Bu ya. Ya, Hmm, Kayaknya mungkin bisa sama si Fajar deh. Dia tuh kadang suka ini sih ngingetin aku gitu. Jadi ya mungkin dia bisa bantu ingetin juga untuk hal ini Bu. oke gitu ya. Mudah-mudahan, apa yang sudah dikomitmenkan gitu ya, apa yang sudah dibicarakan, bisa terrealisasi dengan baik. Nah, tadi di awal akhirnya kamu sudah mengetahui bahwa lebih baik gitu ya, bukan bukan tidak boleh bekerja sendiri, tetapi lebih baik ketika kita berkolaborasi dengan teman. Lalu kita juga mau, bersama-sama untuk menyatukan kekuatan yang dimiliki oleh, kita dan juga teman kita supaya pada saat mengerjakan tugas jadi jauh lebih baik hasilnya. Kedepannya nih setelah kamu dipanggil sama ibu, setelah kita ngobrol, tindak lanjut apa nih yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Kedepannya, kayaknya aku udah mulai punya pikiran eh, apa-apa kayaknya bisa dilakuin sama sama orang lain deh Bu. Artinya nggak cuma
ngerjain pengen sendiri aja gitu. Karena kan tadi Ibu juga bilang, siapa tahu kalau sama-sama bagus bisa hasilnya jadi lebih bagus lagi. Jadi mungkin kayaknya aku bisa nyoba di tugas-tugas lainnya itu bisa bareng-bareng ngerjain sama teman yang lain ya. Itu kayaknya Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, sudah mau bercerita, sudah mau meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga komitmen yang sudah kita, sepakati di kegiatan cerita kita siang hari ini. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ibu janji ini rahasia kita ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Suci. Baik, itu adalah penampilan dari kasus satu bersama coach kita Ibu Suci dan coach kita Ibu Fikriah. Saya selaku pengamat mengacungkan dua jempol secara istimewa. Untuk yang komen-komennya mungkin pola Tirta ini memang agak sulit ya, apalagi pada saat posisi mengidentifikasi masalah dan rencana perubahan itu. Kenapa tidak bisa tergali? Itu tergantung dari coachingnya. Coachingnya bisa diajak kerjasama dalam ngobrol atau tidak. Tapi hebat loh ini Bu Suci bisa terus menggali dan tidak berhenti-berhentinya untuk terus menanyakan, menggali potensi dari Dek Fikriah ini. Dan pada akhirnya ada komitmen tanggung jawab bersama. Itu adalah komentar pengamatan saya pribadi atas kasus satu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.